Kita pengen buktiin ke orang bahwa Kopiko itu brand Indonesia bisa juga lo jadi global brand. Karena ternyata untuk masuk ke drama Korea, brand itu nggak bisa sembarangan. Brand ngetop aja nggak cukup. Tapi mungkin kalau perang-perang kita kan ada perang dunia 1 udah berakhir, perang dunia 2 berakhir. Tapi kalau perang marketing Pak biasanya ada perang nggak berakhir. Iya, dia nggak berakhir. Halo sahabat JPP, kembali bersama saya Bimo dalam program Talk JPP with Pak Ricky Afrianto. Halo Pak Ricky. Halo Pak Bimo, selamat siang. Thank you Pak, udah datang hari ini. Sama-sama. Siang-siang panas-panas nih Pak. Iya. Minum le mineral nih Pak. Pastinya. Pastinya, siap. Sahabat JPP, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah Pak Ricky Afrianto, Global Director dari PT Mayora Group. Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang Pak Ricky dan sepak terjangnya di Mayora, kita mungkin sedikit share dulu beberapa prestasi nih Pak Ricky dan juga Mayora ya Pak, yang 10 tahun atau 5 tahun terakhir bisa menjadi global company. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak. Siap. Nah, salah satunya adalah Biskuit Roma yang menjadi market leader untuk kategori biskuit di Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, luar biasa nih Pak. Ini seperti apa nanti kita akan cerita ya Pak. Siap. Kemudian beliau juga menempati peringkat ke-13 dalam daftar 100 SWA di tahun 2019. Jadi ini luar biasa, ada banyak awarding yang sudah diterima Pak Ricky dan juga Mayora Pak. Dan untuk di awal saya pengen tahu nih Pak, sebelum lebih jauh mungkin boleh nggak sharing sedikit Pak Ricky, mungkin masa kecil, terus mungkin dulu apakah dari masa sekolah atau kuliah sudah terpikir menjadi seorang brand director sebuah FMCG terbesar saat ini di Indonesia Pak, dan ya mungkin boleh cerita sedikit dulu Pak masa kecil dan sampai berkarir seperti sekarang Pak. Siap, Pak Ricky. Pak Bimo. Ya, kalau berbicara masa kecil, sebenarnya aslinya saya dari Palembang. Oke. Jadi kota pempek. Jadi sampai saat ini masih Wong Kito. Masih bisa bahasa Palembang? Oh, masih bisa. Sampai saat ini masih doyan makan pempek. Oh, ya. Ya, menariknya kalau dulu sekolah, bahkan sampai SMA boleh dikatakan pertama belum memahami gitu ya arti nilai yang bagus, itu pertama saya lihat. Jadi pembelajaran buat generasi muda juga. Kedua juga nggak tahu ya mau jadi apa, pokoknya sekolah nanti kuliah gitu, tanpa tahu arti yang jelas. Jadi kalau sekarang saya juga lagi berpikir program bidang marketing itu sebenarnya kan sangat menarik. Betul. Tapi banyak kan orang menyamakan sales itu artinya marketing juga. Nah, padahal di dunia FMCG sales mempunyai sesuatu yang berbeda dibandingkan dunia marketing. Betul. Jadi pengen juga mudah-mudahan banyakkan yang dari SMA, dari kuliah itu semakin banyak membaca, apalagi zamannya sosial media, semakin tahu sebenarnya tiap-tiap bidang atau karir ke depannya itu seperti apa, mereka lebih baiklah dibanding kayak zaman saya dulu. Okay. Jadi suka olahraga, jadi kalau balik lagi ke SMA, jadi hobi apa Pak dulu Pak? Dulu saya walaupun ya badannya kecil-kecil, tapi saya juga suka main bola voli. Oh, jadi kalau dulu role-nya sebagai tosser, okay. Pengumpan. Jadi ya sering juga jadi perginya jam 7, balik jam 7 malam. Jadi ya kadang-kadang belum memahami arti belajar yang sesungguhnya ya. Tapi dulu pernah punya dreaming nggak sih Pak? Aduh, kalau anak kecil kan pengen jadi pilot, pengen jadi sesuatu gitu. Mungkin Bapak dulu sempat terpikir gitu Pak. Oh, pengen jadi tukang pempek. Nggak bercanda Pak. Tapi kalau dulu dari kecil sebenarnya sangat tertarik dengan pengen jadi astronot dulu Pak. Luar biasa. Betul. Terus akhirnya berubah. Kesampean sekarang ya Pak. Produknya Mayora. Produknya Mayora. Nah, betul. Luar biasa. Betul. Produk apa Pak itu Pak? Kopiko. Betul. Ya. Di 2017. Nah, tapi sejak waktu mau masuk dari SMA ke awal kuliah, belum tahu pasti, tapi waktu itu pengen sekolah bisnis. Jadi berubah dari astronot terus pengen sekolah bisnis. Nah, seperti itulah perkembangannya. Berarti sudah ada jiwa-jiwa entrepreneur juga ya Pak? Semoga. Pak, tapi ada nggak sih Pak value yang mungkin Bapak dapatkan dari keluarga, dari masa kecil yang sampai sekarang mungkin Bapak masih terapkan dan juga ini satu value yang membuat saya seperti sekarang ini. Oke. Kalau saya ngelihat dari orang tua atau saudara-saudara, terutama dari orang tua,
Nilai yang paling penting itu yang saya belajar banyak adalah caring atau kepedulian itu satu. Kedua juga empathy ya, Pak. Nah itu sangat penting. Nah kalau saya lihat itu merefleksikan ke dunianya saya sekarang, sepertinya itu yang paling penting di dunia marketing tuh Pak. Karena kalau tidak mempunyai kepedulian sama tidak mempunyai empati, artinya kan tidak menempatkan diri sebagai konsumen. Nah itu jadi cenderung program yang kita terapkan nanti di marketing kurang berarti itu. Jadi kepedulian sama empati itu menurut saya nilai-nilai yang saya lihat sangat mendukung positif ketika masuk ke dunia karir, terutama di marketing. Oke, luar biasa. Mungkin masuk juga ke berbagai bidang, tapi terutama khususnya empati sangat dibutuhkan di dunia marketing. Oke, wah ini luar biasa ya. Di awal kita udah ada 2 value nih sama JPP, ada empati dan kepedulian ya Pak ya. Betul. Dan Pak. ini memang apalagi di dunia marketing ya Pak, yang memang kita membuat banyak produk, membuat banyak iklan. Betul. Memang, memahami konsumen. Dan how to-nya juga penting ya Pak ya. Sangat. Cara berkomunikasi. Betul. Baik Pak Riki, kita masuk ke Mayora Pak, sebagai salah satu brand FMCG terkemuka sekarang, dan mungkin kita bisa bilang bahwa ini menjadi national pride juga bagi kita, karena tidak hanya membanggakan secara Indonesia atau nasional, tapi juga internasional ya Pak, karena sekarang sudah hadir di 100 kota negara di dunia ya Pak ya, Betul. di luar Indonesia, dan tadi kita juga chit-chat pertumbuhannya sangat luar biasa ya Pak, dari sisi revenue dan juga produk yang dijual Pak. Tapi mungkin sebelum jauh bisa diceritakan sedikit Pak, dari Mayora sendiri awal berdirinya seperti apa sih Pak? Kok bisa seperti sebesar sekarang ini? Value apa atau misi apa sih Pak dari awal berdirinya Mayora Group? Kalau sejarah kita percepat aja Pak. Jadi awalnya sebenarnya produk Mayora pertama itu ada di tahun 1948. Tapi Mayora sendiri berdiri tahun 1977. 77. Nah, gue publiknya tahun 91. Nah, mulai ekspor perlahan-lahan itu mulai dari tahun 82. Jadi kalau di Mayora kita believe-nya itu sukses harus bertahap. Nah, jadi dari situ pertama mungkin dari wilayah Jawa, kemudian seluruh Indonesia, kita masuk ke ASEAN, baru ke pasar global. Nah, itu kan bertahap semuanya. Itu proses yang kita lakuin. Nah, apa yang merupakan kunci lah kalau di Mayora itu kita believe ada disebut sebagai key success factor. Menurut saya itu penting banget. Itu tertulis, jadi cuma ada 3, simple, quality, efficiency, sama inovasi. Tapi yang menarik kalau kita berbicara quality di Mayora itu disebutkan adalah you never cheat the consumer, nggak bisa bohongin konsumen. Karena konsumen bisa dibohongin tapi sekali biasanya. Karena kalau dia makan produknya kualitasnya nggak oke atau rasanya nggak oke, nggak akan repeat. Nah, apalagi di dunia bisnis, kalau konsumen nggak repeat, kita tewas deh. Karena jualnya cuma sekali. Iya. Jangan sampai membeli pertama dan terakhir ya Pak. Betul. Bahaya ini. Betul sekali. Key success factor yang kedua adalah efficiency. Nah, efficiency itu kan seringkali terjadi di berbagai proses ya. Nah, di Mayora itu disebutkan do not expect the consumer to pay for your inefficiency. Jadi nggak bisa kita mengharapkan konsumen bayar harga lebih mahal karena ketidakefisiensian kita. Karena kalau itu terjadi Pak, produknya sukses, soon or later someone yang lebih efisien datang, kita bisa mati. Ini jadi kunci banget ya Pak ya. Kunci banget. Jadi harus efisien. Ya, betul. Dari mulai produksi sampai distribusi ya Pak itu ya. Betul, harus dijaga. Dan yang terakhir adalah inovasi. Nah, kita believe banget tanpa adanya inovasi, kemajuan progres yang breakthrough akan sulit dicapai. Nah, makanya mungkin kalau masyarakat banyak yang tahu satu lagi dari Mayora. Jadi menunjukkan inovasi betul part of the DNA of the company lah. Oke. Nah, ini menarik Pak. Tadi ada quality, efisiensi, dan juga inovasi ya Pak. Inovasi. Nah, dari ketiga ini bagaimana Pak sebenarnya Mayora dan juga mungkin Pak Riki ya Pak di sebagai Director of Global Mayora ini mengkomunikasikan ke, kan Bapak timnya banyak nih Pak, apalagi tersebar di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak menyebarkan belief ini kepada employee yang ada di Mayora Pak? Oke. Jadi bagusnya di Mayora baik dari founder maupun family, profesional itu kan semuanya tahu Pak key success factor itu, dan itu sudah tertulis jadi part of budaya perusahaan. Nah, itu pertama. Jadi kita di samping jadi budaya, tapi juga gimana itu benar-benar kan diterapkan.
Jadi kalau ngambil contoh kita berbicara quality. Nah, quality kalau when it comes to inisiatif marketing, kita mau launch sebuah produk. Nah, itu kita make sure banget produk ini benar-benar bisa menang di market. Nah, jadi kita melakukan riset cukup panjang bahwa produknya bagus, kualitasnya bagus. Nah, itu nggak boleh kita sacrifice. Kadang-kadang kan demi menuju suatu jualan atau ekspor kita hajar aja. Nah, itu coba kita jaga. Pak, boleh nggak di-share Pak salah satu brand produk yang mungkin bisa jadi success story nih Pak, yang mungkin ketika masuk ke satu negara atau ketika melaunch satu produk gitu Pak. Nah, ini bisa diceritakan nggak Pak? Seperti apa sih inisiatif dari awal hingga mungkin eksekusi dan juga mungkin pembuatan ads-nya seperti itu. Brand yang cukup kita bangga, sebenarnya cukup banyak contoh, tapi yang jadi nomor 1 di kategori 3-in-1 atau kopi saset ya Pak. Nah, itu Kopiko saat ini sudah menjadi market leader di negara Filipina. Jadi mengalahkan pemain multinasional, mengalahkan juga pemain lokal di sana, karena mungkin takut melanggar. Jadi saya nggak nyebutin brandnya, tapi brandnya cukup besar di dunia. Itu berhasil Kopiko taklukkan lah waktu itu, kita bersyukur banget. Nah, masuknya lewat apa? Jadi kualitas produk. Jadi orang waktu itu menawarkan produk dengan harga katakanlah 1.000, kita juga mungkin menawarkan harga 1.000 tapi memberikan lebih. Nah, kedua kita juga memberikan diferensiasi yang berbeda. Jadi waktu itu kita semua orang launchingin 3-in-1 yang biasa, Kopiko waktu itu meluncurkan Kopiko Brown. Ada juga pembeda, ada juga Kopiko Black, ada Brown. Dan suddenly persaingannya jadi berbeda, cukup unik gitu. Nah, setelah 2 itu sukses, kita launching lagi yang namanya Kopiko Blanca. Nah, Blanca dalam bahasa Filipina yang banyak terinfluence oleh Spanish, itu artinya putih sebenarnya. Nah, itu kopi yang kita targetin the creamiest coffee in that category. Nah, gimana kita mengkomunikasikan? Waktu itu kita melihat, waktu itu Filipina ada yang namanya the most sexiest the sexiest woman di Filipina. Jadi brand ambassador. Nah, kita pakai karena kesesuaian personality sama apa yang pengen kita capai pas banget. Nah, jadi kita coba bekerja sama dengan beliau, dan akhirnya komunikasinya diterima dengan baik, produknya juga di-accepted dengan baik, sehingga mengantarkan kita jadi market leader. Saat ini posisinya udah di atas 45% market share. Luar biasa. Ini dalam berapa tahun Pak? Enggak cukup lama juga, tapi waktu itu kita menjadi leader pertama di 2017-an kurang lebih. Setelah di atas 5 tahun lah kita mencapai posisi itu ya. Dan sekarang udah stabil ya. Stabil di nomor 1, semoga terus jadi nomor 1. Amin. Pak, tadi Bapak sebutkan salah satu key suksesnya adalah penggunaan juga brand ambassador yang tepat ya Pak. Nah, mungkin dari produk-produk Mayora ini dalam pemilihan artis ataupun brand ambassador mungkin ada pilihan-pilihan tertentu dan inline dengan produknya atau seperti apa Pak biasanya? Ya, biasanya pertama selebritinya ya of course orang harus tahu. Yang kedua, di samping orang tahu juga mempunyai kesesuaian dengan mereknya kita. Jadi kalau kita mau brandnya adalah menawarkan sesuatu yang lembut dan kita menggunakan rocker, nggak nyambung. Nah, jadi kita usahain kalau bisa match. Nah, yang ketiga ya secara persepsi dari segi konsumen juga nggak ada yang negatif. Nah, itu biasanya bisa menjamin lah, bukan menjamin, tapi suksesnya lebih ada lah, chance of success-nya ada, mendekati. Termasuk Roma Kolapa baru pakai Lee Min Ho kan? Iya, wah ini viral nih Pak. Baru viral. Kita akan bicara ads nanti Pak lebih dalam, tapi sebelum ke sana, saya tertarik Pak, tadi Bapak kita intro di awal kan saat ini sudah hadir di lebih dari 100 kota ya Pak, 100 negara ya Pak. 100 negara. Nah ini juga menjadi, kita bisa katakan sebagai the first national company FMCG yang melakukan banyak ekspor ya Pak. Bahkan di beberapa tahun lalu Pak Jokowi juga melakukan ekspor perdana ya Pak bersama Mayora. Nah ini kontainer ke 250.000. 250.000 luar biasa. Nah ini bisa lebih diceritakan Pak bagaimana FMCG yang asli Indonesia bisa mendunia. Ini apakah memang bagian dari transformasi Mayora juga untuk masuk pasar ekspor atau memang melihat pangsa pasar Indonesia yang sudah captive, yang sudah ketat, maka dilakukan ekspor juga nih Pak. Jadi pertama karena kita tadi sudah nyebutin quality, efficiency, innovation itu kan penting banget Pak. Nah sebagai perusahaan Indonesia sebenarnya kita melihat kualitas tuh kita ternyata nggak kalah kok sama negara lain. Nah kebanyakan kita kalau masuk ke pasar luar negeri kita merasa produk kita ini inferior. Betul.
Nah, itu sesuatu persepsi yang salah. Nah, karena kenapa? Waktu kita masuk ke negara lain, ternyata produk kita bisa berhasil menjadi market leader. Nah, itu membuat Mayora semakin bersemangat lagi gimana nih memperbesar ekspor market. Di samping tidak melupakan Indonesia pastinya. Cita-citanya adalah, kenapa sih kalau global brand itu harus dari luar? Kenapa sih global brand itu nggak bisa dari Indonesia? Nah, itu kita coba buktikan. Nah, termasuk inisiatif kita masukin Kopiko ke drama Korea untuk membuktikan bahwa Kopiko itu bisa menjadi brand dunia. Ya, dan terbukti ya Pak? Dan semoga terbukti, dan amin berjalan sesuai yang kita inginkan. Oke, luar biasa Pak. Nah, ini kan menarik ya Pak, ketika masuk ke pasar ekspor tentu saja kan ada banyak negara yang bisa dituju Pak. Nah, ini dalam memilih negara-negara yang mau dituju oleh brand-brand kategori produk Mayora Pak, apa saja sih Pak pertimbangannya, dan mungkin dilihat dari sisi faktor apa saja Pak ketika Mayora ingin masuk ke sebuah negara Pak? Oke, jadi pertama kalau berbicara tentang bisnis terutama yang berkaitan dengan FMCG, seperti kita, jumlah orang sangat penting. Jadi kalau kita ngomong negara mana nih, kalau ada 2 negara, satu populasinya katakan 100, satu populasi 20, pasti kita pengen masuk ke yang 100, sudah pasti. Semakin banyak orang, semakin marketnya artinya besar. Jadi pilihan pertama pasti jumlah populasi. Tidak merupakan suatu panduan satu-satunya, tapi merupakan one of the considerations. Nah, kedua, kita ngelihat apakah produk kita juga cocok. Nah, biasa juga ya Pak, kecocokan di produk kita ya. Betul. Nah, biasanya yang terjadi banyakan di UMKM, semoga kita bisa improve, adalah kita bangga kalau punya produk, padahal produk aja belum tentu cukup. Nah, produk harus disertai dengan konsep. Nah, jadi kalau kita berbicara, maksudnya apa sih? Nah, kalau berbicara Le Mineral nih, jadi produknya adalah water, terus kita ada air, terus kita ekspor aja nggak bisa. Tapi kalau ini ada air dari pegunungan asli Indonesia, diminum ada manis-manisnya loh. Kenapa? Karena komposisi mineralnya tertulis di sini. Nah, pemain lain kan banyak yang nggak nulis komposisi. Nah, kalau ini kan murni kita nulisin komposisi. Nah, bikarbonat yang di sini ini memberikan rasa manis sebenarnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai produk, tapi dia mempunyai konsep. Nah, tadi jadi kesesuaian, marketnya besar, punya potensi, kedua produknya cocok, ketiga mempunyai konsep yang mantap. Nah, konsep ini baru kita komunikasikan. Tapi saya tertarik nih, kalau mungkin untuk para pendengar biar mensimplify gitu ya. Saya nyebutnya suka sekali dengan SCBD. Pertama, SCBD di sini ya Pak? Boleh juga SCBD Jakarta. Nanti kita bahas, SCBD harus seksi Pak ya. Nah, SCBD di sini adalah pertama, dalam hal kita sebagai marketer harus memberikan solutions, pasti kan. Setiap kali kita meluncurkan produk atau jasa, solusinya harus jelas. Kita nih mau ngapain, jobs to be done-nya, solutionsnya apa. Ini menghilangkan haus pasti. Tapi konsepnya apa? Nah, C yang kedua adalah konsep. Produknya itu harus mempunyai sebuah konsep yang kuat. Nah, teh yang terbaik ada di pucuknya, jadi tidak sekedar teh pucuk. Nah, jadi konsep harus need to be very strong, sehingga kita beda dibandingin produk yang ada. Nah, kemudian B kan, Pak. B di sini adalah biasanya orang adalah building sales. Building sales pasti bagus. Ini kunci ya Pak? Kunci bagus, betul. Tapi yang paling bagus adalah brand building. Building the brand yang paling bagus lagi. Karena kalau saya jualan nih kontainer, 20 kontainer, 100 kontainer sebulan bagus. Gampang Pak. Tapi satu kontainer tiap bulan belum tentu. Sustainability-nya itu yang susah. Jadi brand building kadang-kadang harus diperhatikan, jangan hanya building the sales saja. Nah, D yang terakhir adalah nggak ada yang lawan lain kecuali do it consistently. Karena kalau mau bangun brand, kalau kita ganti-ganti pesan, kita ingin inkonsistensi, itu susah biasanya. Ganti packaging. Nah, jadi mudah-mudahan yang dengerin enak nih, SCBD dia. Nanti kita taruh ya Pak. Boleh. Siap. Terima kasih Pak Riki. Pak, kita geser topiknya lebih ke dunia marketing Pak. Beberapa kali di webinar, di beberapa penyampaian Bapak selalu bilang bahwa pemasaran itu adalah pertempuran yang nggak pernah berakhir dan perjalanan yang tidak pernah berakhir nih Pak. Never ending stop nih, gimana nih Pak? Iya. Ini bisa dijelaskan Pak, maksudnya seperti apa Pak realisasinya gitu ya, biar pendengar lebih terbayang nih Pak. Oke, jadi kalau marketing itu kan memang war yang terjadi di human history.
Tapi mungkin kalau perang-perang kita kan ada perang dunia 1 udah berakhir, perang dunia 2 berakhir. Tapi kalau perang marketing Pak biasanya ada perang nggak berakhir. Iya, dia nggak berakhir. Maksudnya apa? Saya ngelihat di situ ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya bukan sisi negatif lah. Maksudnya yang harus kita hati-hati adalah even though kita adalah market leader, tapi karena perang ini nggak berakhir, nggak ada yang bisa garansi kita bisa menjadi market leader selamanya. Itu kan pasti, di attack aja. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita bukan market leader, bukan berarti dunia akan berakhir. Kita punya jalan gimana kita take over that leadership position. Jadi dua-duanya berlaku nih. Yang sudah jadi juara jangan istilahnya apa Pak? Lupa diri. Tapi yang belum jadi market leader jangan juga merasa nggak bisa. Nah ini karena makanya saya sebut sebagai never ending war lah di marketing. Jadi ketika growth tetap harus spending juga, iklan tetap spending, macam. Betul ketika Pak. menjadi top of mind juga jangan sampai terlena ya Pak. Betul, lapar untuk belajar terus tuh Pak. Ya. Ini yang dilakukan Mayora ya Pak untuk banyak produk-produknya makanya bisa menjadi pangsa pasar ya Pak. Iya, mudah-mudahan bisa konsisten. Nah kemudian Pak, kalau melihat juga Pak ini yang menarik dalam strateginya Mayora adalah soal iklan Pak. Banyak iklan-iklan yang viral yang dikeluarkan oleh produk-produknya Mayora nih Pak. Mungkin kita sebutnya kemarin yang Kopiko yang Vincenzo. Terus juga bisa sampai ke astronot ya Pak gitu kan, luar biasa. Terus tagline-tagline yang menurut saya legend tuh Pak ya. Satu lagi dari Mayora itu. Nah itu saya penasaran Pak, gimana sih Pak brainstorm satu iklan itu yang Bapak dan tim lakukan gitu kan? Apakah memang ada poin-poin khusus atau ada DNA yang khusus harus seperti ini sehingga memang hampir dikatakan semua tagline atau iklan-iklannya itu bisa jadi viral nih Pak. Betul. Pertama ini berdasarkan pengalaman kita adalah kita harus terbuka pola berpikirnya, dan setelah terbuka, looks kan very simple, semua orang pasti terbuka gitu kan. Tapi setelah terbuka gimana collaborate, nah itu kerjasama. Karena yang namanya buat iklan itu nggak bisa hanya brand manajernya atau marketing directornya atau marketing manajernya aja, kolaborasinya pasti banyak. Di situ ada production house, di situ ada agency. Nah jadi teamwork itu sangat dibutuhkan. Tapi yang paling fundamental di luar itu sebagai seorang marketer adalah mereka mempunyai pengertian atau pemahaman nggak tentang konsumen atau target yang mau dicari. Nah kalau kita mempunyai pemahaman, ada dua tuh tinggal yang dicari tuh Pak. Challenge-nya apa? Agar dia itu semakin memperkuat brand kita. Kita harus paham apa yang harus kita tackle dalam hal challenge. Kedua, punya insight nggak? Terutama when it comes to advertising, ada consumer istilahnya communication insight-nya ada atau enggak? Kayak waktu kita ngomong zaman pandemi, kita mengiklankan teh pucuk karena teh pucuk itu kan outdoor. Tapi ketika kita dapat lockdown kan nggak mungkin kita serta-merta nggak beriklan kan. Akhirnya kita ngomong mau makan pedes di luar, makan pedes di dalam, mau keringetan di luar maupun keringetan di dalam. Kenapa insight-nya? Karena makan pedes masa cuma di outdoor. Keringetan emang cuma di outdoor, kalau di rumah exercise bisa keringet kan. Nah itu yang kita sebut sebagai communication insight. Nah jadi dia must be very strong. Nah kalau ada problemnya sudah tahu, punya communication insight yang kuat, biasanya iklannya bisa jadi. Kelihatannya simple, kita juga masih berjuang terus untuk setiap brand consistently menemukan yang tepat. Oke, Pak, tapi saya juga menarik Pak, ini pemilihan iklannya ya. Mungkin contoh saja Pak yang Vincenzo ataupun yang iklan drakor lain Pak. Ini ada pertimbangan khusus apa Pak? Apa memang mau masuk pasar Korea atau melihat milenial sekarang banyak mengagumi para K-pop gitu Pak? Oke. Awalan dari kita betapa open diskusinya. Kita pengen, udah objektif kita nih pengen jadi global brand. Terus global brand suddenly kita ngelihat fenomena yang terjadi ini apa di drama Korea. Jadi kita ngelihat bahwa ternyata nggak orang Indonesia yang tergila-gila dengan drakor. Orang Cina, orang Rusia, orang Amerika, kok semuanya nonton drakor ya. Nah terus kita ngelihat, ini drakor ternyata sudah di beberapa country, sebenarnya kayak global trend. Kopiko juga kita ngelihat is a global brand karena sudah lebih dari 80 negara Pak. Nah jadi objektif pertama kita ngelihat, wow ini match nih. Trennya lagi ke situ, Kopiko juga global brand, itu pertama. Kedua, kita pengen buktiin ke orang bahwa Kopiko itu brand Indonesia bisa juga lo jadi global brand.
Karena ternyata untuk masuk ke drama Korea, brand itu nggak bisa sembarangan. Brand ngetop aja nggak cukup. Jadi Nggak brandnya gampang punya duit langsung bisa langsung bisa ya. tapin. Karena di sana oke nggak oke-nya juga cukup kenceng. Nah di situ kita masuk, mereka open, nerima Kopiko, bergabunglah kita dengan film di drama Korea salah satunya. Oke. Pak, tapi kan kita harus semuanya kan akan dihitung return of investment juga ya Pak ya. Dia kan harus ke sana Pak. Nah ini apakah memang juga akan berbanding lurus Pak biasanya iklan-iklan yang viral ini dengan sales revenue atau sales produknya Mayora? Betul. Kalau saya ngeliat strategi ini tentunya tidak bisa ditiru brand apapun, karena nggak harus tepat juga statusnya ada di mana. Nah tadi seperti yang diinformasikan, Kopiko itu beruntungnya adalah ada di lebih dari 80 negara. Nah kalau drama Koreanya itu brand kita cuma di Indonesia, menurut saya sih nggak worth it. Karena sayang, jumlah investasinya just too big lah untuk brand yang hanya di Indonesia. Nah kebetulan Kopiko karena udah ada di beberapa negara, kita lihat cukup worth it. Dan impact-nya memang menutupi lah dengan ada impact di berbagai negara yang saat ini terjadi. Oke. Seperti itu. Boleh di-spill nggak Pak? Next nih, apakah ada iklan-iklan yang akan mau diviralkan lagi Pak mungkin atau siapa nih Pak pecinta K-pop yang mau lihat produknya Mayora mungkin Pak? Betul. Kalau saya lihat adalah film-film yang ngetop dulu di drama Korea yang akan tampil di semester 2 tahun ini. Kemungkinan di situ ada Kopiko. Wah. Jadi ada semester 2 tetap ya yang udah subscribe K-pop. Betul. Apalagi season 2-nya nih. Nah, ini nih spill di season 2. Seperti Taxi 2 kita juga ada yang sudah tayang baru-baru ini. Nonton nih, Pak. Semoga bisa disaksikan. Pak Riki jadi suka K-pop atau gimana nih Pak? Nah, kebetulan untungnya tuh timnya juga banyak yang muda-muda pada suka Korea, ada yang suka K-drama, ada yang suka K-pop. Jadi saya terbantukan tuh sebenarnya. Sebenarnya hasil kerja keras teman-teman nih. Tapi kan melihat ya Pak part-partnya. Oke, baik, tidak terasa ya Pak Riki kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Pak hari ini dan kita thank you banget Pak sudah hadir pada siang hari ini. Semoga bisa jadi insightful untuk para sahabat JPP semua. Tapi untuk di akhir Pak kita pengen tanya sedikit Pak. Mungkin untuk para pendengar atau para penonton yang mau berkecimpung di dunia FMCG gitu Pak atau di dunia as a marketers. Mungkin Bapak punya tips dan saran nggak Pak untuk para millennials mungkin atau yang masih muda-muda nih Pak? Siapnya, berkarir terutama yang bagi muda-muda. Kalau bagi yang saya lebih, masih muda, Pak. masih muda. Karena saya juga perlu masih banyak belajar. Nah, satu kalimat untuk Indonesia berkaitan dengan FMCG atau marketing. Tadi kan saya nyebut SCBD itu Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat SCBD, ada dua hal lah saya pengen. Be curious, be sexy. Be sexy. Wow. Ya, maksudnya be curious adalah kalau tanpa ada rasa keinginan tahuan, susah tuh Pak. Sekarang kita ngeri nggak dengan chat GPT, AI. Nah kalau saya nggak punya rasa ingin tahu, susah juga. Jadi terpaksa dengan umur yang sudah tua ini saya harus ngikutin nih. Mas Bimo yang masih muda dan sangat digital savvy. Nah jadi mau nggak mau saya harus belajar terus. Jadi curiosity-nya harus ada. Nah, kedua itu be sexy. Jadi be sexy dalam hal ini kan itu apply untuk semuanya kan. Kita ngelihat apapun tuh harus seksi. Kalau nggak seksi kan nggak dapet perhatian. Betul. Nah, tapi seksi yang dimaksud di sini adalah whenever kita punya ide produk ataupun iklan ataupun apapun ataupun program ataupun activation harus seksi. Nah, seksi di sini yang saya maksud adalah pertama itu adalah simple. Manusia nggak ada yang mau kompleks. Kata Albert Einstein, genius itu kalau membuat hal yang kompleks become very simple. Jadi kalau ada program yang kompleks, artinya there must be something wrong. Jangan di launch deh kalau nggak begitu. Sudah alert, udah nggak simple aja tuh konsumen. Mana ada konsumen yang mau ribet kan Pak? Betul. Kedua adalah mengenai empathy. Harus empathy, betul Pak. Kalau nggak punya empati susah. Sama engaging, nggak engaging. Kita buat event nggak ada yang datang, kita buat iklan nggak ada yang ngeliat. Nah begitu pasti. Konsepnya, aduh, nggak kayak Coldplay gitu Pak. Kalau Coldplay sudah engaging langsung kan ya, semuanya nggak perlu dipromosikan ya. Nah, tapi yang berikutnya adalah X adalah experience. Karena kalau dia sudah simple, sudah engaging, punya empathy, kita tahu konsumennya suka,
Tapi gimana ketika mereka makan produk atau mereka datang ke event kita, experience-nya itu benar-benar pengen beli lagi nanti kalau event, atau habis makan produk Masa pengen owning makan ya, lagi. di sana gitu ya. Betul, Iya, Pak. iya. Nah, yang terakhir itu ya seksi why adalah young forever, Pak. Nah, problemnya adalah itu kita kadang-kadang menjaga brand itu young cuman pada saat di awal. Jadi young when it was 30 years ago. Tapi nggak youngnya nggak forever gitu. Jadi, nah kayak kita kan tantangan Roma, Le Mineral, gimana nih bisa bertahan in the next 50 years, in the next 100 years. Itu Jadi ada satu milestone kata, yang betul. disiapkan ya Pak. Betul. Semoga seksinya nggak bingung Pak. Jadi 2 kalimat aja, be simple, be curious, and be sexy. Thank you Pak Adi. Semoga bermanfaat. Untuk para pendengar bisa melihat ya Pak tadi be curious Amin. dan be sexy. Be sexy. Tapi ini harus ada insertnya ya Pak. Harus ada insertnya. Jadi clickbait Pak. Ditangkap, oh bisa bahaya nanti Pak. Baik, Pak Riki terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Sukses Pak untuk Mayoran Pak Group. Bimo, sukses juga. Semoga bisa menjadi insightful juga untuk para pendengar. Dan sampai di sini dulu podcast kita JPP Talk pada hari ini. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai berjumpa.